92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita bertemu kembali ya di program Pelangi Kasih mengawali hari yang baru dan juga di minggu yang baru, bulan yang baru. Ini bukan April Mop, tanggal 1 April begitu ya. Dan seperti biasanya setiap hari Senin ada rekan-rekan konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung yang hadir untuk memberikan edukasi dan juga menemani Anda ya dalam berbagai macam masalah ataupun pergumulan. Nah, kalau Sobat Maestro ada topik-topik yang ingin kami diskusikan bersama atau ada pertanyaan, boleh ya SMS atau WhatsApp di 081-321-000-925 atau Anda juga bisa langsung mendengarkan siaran kami melalui Maestro Radio Bandung YouTube channel ya. Jadi Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Sudah bersama saya Ibu Sarah, salah satu konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Selamat Paskah Bu Sarah. Selamat Paskah Mas Ari dan Sobat Maestro. Oke, ini bukan April Mop ya. Biasanya tanggal 1 April ini kan suka banyak prank. Kali ini kita nggak ngeprank begitu ya. Betul Mas Iya, Ari. ini saya jadi ingat ya, kemarin itu ada beberapa Sobat Maestro yang sedang menghadapi kasus yang anaknya seperti yang akan Ibu Sarah sampaikan. Nah, bukan kebetulan kalau hari ini Ibu Sarah menyampaikan ini, dan semoga Sobat Maestro yang putra-putrinya kemarin mengalami hal ini bisa menjadikan sebuah jawaban dan sebuah solusi. Self-harm. Nah, ini Ibu Sarah, kenapa Ibu Sarah memunculkan ini? Apakah dalam ruang konseling ada yang seperti ini atau seperti apa sih Ibu Sarah sampai kepikiran memunculkan tema hari membahas ini? Mengenai self-harm ini ya. Ini, iya. Ya, Mas Ari, saya ini terakhir sempat menemukan sebuah artikel yang menarik menurut saya, yang kita perlu waspada, khususnya kita gereja, pelayanan, para orang tua, mengenai penelitian dari epidemiologi ya di Indonesia. Dan menurut survei yang mereka temukan ya, YouGov Omnibus Juni 2019 menunjukkan bahwa katanya lebih dari sepertiga atau setara 36,9% orang Indonesia itu pernah melukai dirinya sendiri, dan yang tertinggi itu di usia 18 sampai 24 tahun, yaitu di kalangan remaja. Jadi waktu saya menemukan artikel ini, saya berpikir ini sesuatu yang kita perlu cermati, kemudian juga kita perlu waspada, khususnya para orang tua, untuk bisa menghadapi anak-anak remaja yang tendensinya hari-hari ini mulai mengarah melakukan yang namanya self-harm. Karena self-harm ini juga kalau tidak ditangani dengan baik, kecenderungannya 50% pada akhirnya mengakhiri hidupnya, atau jeleknya kita bilang bunuh diri, tapi dalam bahasa konselingnya mengakhiri hidup, gitu loh Mas Ari. Nah mungkin kita perlu menginformasikan sedikit apa itu self-harm kali ya Mas Ari. Mungkin Sobat Maestro bertanya-tanya apa sih sebenarnya self-harm itu gitu ya. Betul. Nah, jadi Sobat Maestro, self-harm itu adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk melukai atau menyakiti dirinya sendiri. Ingat ya, menyakiti dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, ini termasuk di dalam salah satu penyakit kejiwaan. Nah, bisa dengan benda tajam atau dengan benda tumpul. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya menjambak rambut, memukul diri sendiri, kemudian membenturkan kepala ke tembok. Tujuannya apa sih kalau seseorang melakukan self-harm ini? Tadi menyakiti diri sendiri. Nah, mereka rata-rata untuk mendapatkan kepuasan pribadi, kemudian untuk menunjukkan, pengen menunjukkan pertolongan, minta ditolong, mencari perhatian dari lingkungannya, yang kadang-kadang, orang tua tidak aware, guru-guru di sekolah tidak aware ketika melihat muridnya kok tangannya ada bekas sayatan gitu ya, ada luka-luka yang tanpa sebab gitu loh. Jadi ini yang perlu kita cermatin ya. Beberapa minggu yang lalu saya lebih banyak bicara tentang lansia, tapi entah kenapa
di minggu lalu ketika saya mau mempersiapkan ini, saya dapat artikel ini dan membuat saya kayaknya ini perlu kita bahas supaya kita aware, supaya kita berjaga-jaga. Kalau ini terjadi kepada orang-orang yang kita cintai, kita mengerti kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana caranya kita bisa menolong mereka untuk keluar dari self harm ini, Mas Ari. Nah, seperti yang tadi Mas Ari langsung kasih contoh, anak-anak yang ngalamin itu ya, betul sekali karena ini banyak terjadi tendensinya kepada anak-anak remaja gitu, Mas. Betul. Nah, Ibu Sarah, sebelum kita bahas kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana kita menolong, apakah self harm ini hanya berupa menyakiti fisik dalam bentuk melukai dirinya, begitu seperti yang Ibu Sarah sampaikan, atau bisa dalam bentuk lain? Apakah ada bentuk-bentuk bahwa ini itu termasuk orang yang sedang menyakiti dirinya sendiri, misalnya nggak mau makan, terus juga mengkonsumsi makanan yang terlalu berlebihan, atau minum obat yang tidak seharusnya dia minum gitu. Apakah itu juga termasuk menyakiti diri sendiri, atau juga ada yang orang udah dia sakit, udah nggak mau minum obat. Nah, kemarin kan ada beberapa dokter yang mengatakan ternyata bunuh diri itu tidak hanya dengan hal-hal yang ekstrim, tetapi ketika dia menghentikan pengobatan secara sadar, itu termasuk juga sedang menyakiti diri sendiri. Atau seperti apa, Ibu Sarah, bentuk-bentuknya nih? Oke. Jadi sebenarnya saya setuju, kan tadi di awal saya bilang bahwa ini pola menyakiti diri sendiri bisa dengan benda tajam atau benda tumpul, atau misalnya yang seperti yang tadi Mas Ari itu cerita, dengan makan obat berlebihan gitu ya, atau tidak mau, sama saja itu kan melukai dirinya sendiri dengan cara yang tidak wajar gitu ya. Nah, memang secara psikologi self harm itu sebenarnya ada 3 nih, Mas ya, biar ini menjadi sebuah pengetahuan. Yang pertama itu adalah yang paling berat, namanya myself mutilation. Mutilation. Nah, itu yang paling berat. Kenapa? Karena ini dia yang melakukan seperti sudah berani memotong jari, mencungkil bola mata. Nah, ini yang sudah betul-betul parah sekali. Jadi, nah ini biasanya terjadi kepada penderita gangguan mental psikis ya. Iya, udah hampir ke skizofrenia gitu Kak, Bu. Iya, betul. Ya, jadi yang udah betul-betul parah. Nah, yang kedua adalah namanya stereotypic self injury. Ini di bawahnya yang tadi myself mutilation. Ya, tindakan sama, dia juga menyakiti dirinya sendiri, cuman tingkatannya lebih rendah dan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ini biasanya untuk penderita kelainan mental, misalnya autisme. Yang autisme itu biasanya suka membenturkan kepala ke dinding berulang-ulang ya. Nah, ini yang kedua. Nah, yang paling rendah itu adalah superficial self mutilation. Ini tingkat keparahan yang paling ringan ya. Menyayat kulit gitu ya, menggunakan benda tajam, menarik-narik rambut sekuat tenaga. Nah, itu yang paling rendah di antara 3 tadi. Jadi bayangkan ya, untuk self harm ini ternyata ada 3 tingkatan yang bisa terjadi kepada seseorang gitu loh, Mas Ari. Saya beberapa kali ketika saya sedang dalam tekanan, saya suka gigit-gigit tangan sendiri, gigit-gigit bibir sampai berdarah gitu. Apakah itu sudah masuk tendensi, Bu? Bisa jadi, Mas. Ya. Bisa jadi ya. Karena itu kan sebenarnya menyakiti diri sendiri kan. Dengan sampai berdarah itu kan sebenarnya menyakiti gitu. Hanya balik lagi tingkat keparahannya saja. Nah, Sobat Maestro, ini sebenarnya tanda alarm bahaya yang kita perlu nyalakan supaya kita aware. Tadi saya katakan ya, karena ini akan ada banyak terjadi di sekitar kita dan kita harus waspada. Ya, ini banyak yang terjadi khususnya pada remaja tadi ya, saya bilang gitu kan. Nah, kalau kita mau ditanya apa sih penyebabnya? Seseorang bisa menyebabkan self harm tadi gitu ya, menyakiti dirinya sendiri. Yang pertama adalah
dia memiliki trauma atau peristiwa tertentu di masa lalu dan dia tuh kayaknya pengen melupakan dengan cara self harm itu, dia pengen melupakan traumanya, kejadian-kejadian di masa lalu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi, gangguan mental ya, seperti depresi, psikosis, autisme ya. Kemudian yang ketiga adalah merasa tertekan dan memendam perasaan negatif yang terlalu lama. Ya, contohnya tekanan dalam keluarga. Pelaku self harm sendiri melakukannya untuk meluapkan emosi atau perasaan negatif. Jadi dia sudah merasa burn out gitu ya, sudah nggak tahu lagi apa yang dia mau lakuin untuk keluar dari tekanan gitu ya. Nah, yang paling utama adalah dia tidak dapat mengekspresikan dirinya secara emosi dengan baik yang berujung stres dan depresi. Jadi ketika seseorang tidak bisa mengekspresikan emosinya dengan baik, dia memilih dengan melakukan self harm, yang mungkin mulai dari menyayat sedikit, lama-lama dia mulai merasakan itu menjadi sebuah solusi, akhirnya dia menjadi sebuah kebiasaan. Oke, nah Ibu Sarah kan cukup banyak di dunia konseling ya dan juga di anak-anak muda. Nah, saya hanya mau konfirmasi aja sih, apakah karena saya ada beberapa anak yang kenapa sih kamu sampai melukai diri? Jadi kayaknya anak itu kena apa Bu ya, sindrom ambivalensi gitu. Jadi dia marah dengan orang tuanya, dia nggak berani mukul orang tuanya, nggak berani nyakitin orang tuanya, dia nyakitin diri sendiri gitu Bu. Ada beberapa yang seperti itu Bu. Apakah memang sikap ambivalensi ini juga bisa mempengaruhi anak-anak remaja sampai dia ya udahlah, daripada saya melukai orang tua lebih baik saya melukai diri saya sendiri, daripada saya melukai teman saya lebih baik melukai diri sendiri gitu Bu. Ya, nah jadi balik lagi tadi contoh yang penyebabnya adalah ketika seseorang gagal untuk mengekspresikan emosi, perasaan negatif. Ketika dia di bawah tekanan, dia tahu bahwa dia tidak bisa meluapkan kemarahannya kepada ayahnya, dia tidak berani meluapkan kemarahannya kepada teman-temannya, pada akhirnya dia memendamnya dan akhirnya dia lebih memilih menyakiti dirinya sendiri. Itu Mas. Iya. Ya. Nah, Sobat Maestro, makanya sore ini kita perlu menarik balik sedikit gitu ya, untuk melihat seperti apa seorang remaja itu, sehingga kita mengerti, karena kita tidak bisa ketika seorang anak remaja melakukan self harm terus kita bilang gak boleh, kamu gak boleh melakukan itu sesuatu yang salah, itu sesuatu yang merusak kamu. Kira-kira anak remaja ini berubah atau tidak? Tidak, gak berubah, mungkin bisa makin jadi ya Bu ya. Iya. Jadi balik lagi, ketika kita menemui gangguan-gangguan kejiwaan, yang selalu kita harus pelajari adalah apa penyebabnya, triggernya. Apa penyebabnya ketika dia self harm. Bukan self harmnya yang kita amati saja, tapi lebih kepada pencetusnya. Karena kalau kita tahu pencetusnya, maka kita bisa melakukan pertolongan pertama sebelum pada akhirnya kita membawa mereka ke psikiater dan psikolog gitu loh Mas Ari. Karena untuk kasus self harm ini kita tidak bisa menangani sendirian. Ini adalah sesuatu yang berbahaya. Iya. Kemarin saya juga menemukan satu keluarga yang sampai memasung anaknya Bu. Aduh, ngeri sekali ya. Iya, kita baru tahu ini kemana nih anak ini, ternyata dia dipasung. Kenapa? Ya soalnya dia suka melukai dirinya sendiri. Itu kan hanya mengatasi simptomnya aja ya Bu ya. Akar masalahnya nggak diselesaikan. Iya, dan kasihan kan. Maksudnya sampai selamanya dia tidak akan keluar dari traumanya dari masalahnya gitu. Malah makin lama ketika dia dipasung, dia akan semakin deep di dalam masalahnya, dia akan semakin sulit kita akan tolong gitu ya. Iya. Oke.
Jadi ini harus jadi sebuah perhatian ya Sobat Maestro ya, seperti data yang disampaikan Ibu Sarah tadi loh ya, 30% dari jumlah anak-anak remaja usia 18 sampai 24 tahun memang rawan-rawannya seperti itu. Dari kasus-kasus yang saya temui juga seperti itu. Nah, sebetulnya kira-kira apa sih Bu? Ini agak sedikit ini. Kenapa sih anak-anak di usia yang Ibu Sarah sampaikan yang mempunyai tendensi begitu? Dengan 30% itu. Nah, kita balik lagi nih Sobat Maestro ya. Kita punya anak remaja, tetangga kita anak remaja, di sekolah minggu ada anak remaja juga gitu ya. Jadi remaja itu menurut WHO itu kan umurnya dari 12 sampai 24 tahun ya. Menurut Asrori atau Ali di 2016 bukunya, dia bilang remaja itu adalah usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa. Sedang masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, itu remaja. Remaja ini masa-masa yang lagi nanggung, di mana mereka punya 8 ciri katanya. Yang satu adalah dia di masa remaja tuh suka membantah, suka menentang, menolak atau berontak, ya. Kemudian yang kedua suka berimajinasi. Nah, suka berangan-angan katanya gitu ya. Terus cenderung pendapatnya tuh merasa benar. Nah, orang tua kadang-kadang kita ketika menghadapi remaja kita frustasi. Kenapa? Karena setiap kali kita kasih tahu mereka bilang, udah mami, saya udah tahu mami, gak usah diceritain lagi gitu ya. Kita belum ngomong juga udah mami diam aja, saya udah tahu. Nah, seberapa banyak anak-anak remaja kita tuh seperti itu hari-hari ini ya. Cenderung pendapatnya merasa benar, kemudian rasa ingin taunya besar. Dia sebenarnya mungkin ketika menyayat lengannya ya, ada istilah tuh barcode sekarang ya, mereka barcode di tangannya. Nah, awalnya mungkin ngeri, kayaknya sakit. Tapi ketika dicoba, ternyata enak. 2 kali 2 sayatan, 3 sayatan, sehingga itu menjadi sebuah kenikmatan. Sama seperti orang yang melakukan tato, ya. Saya pernah punya sahabat, awalnya dia cuma punya tato itu kecil bunga. Terus saya sempat nanya sama dia, kamu waktu ditato sakit gak? Takut nggak? Oh iya, pertama kali saya rasanya takut, dia bilang gitu kan. Ini karena kebetulan teman saya cewek ya. Terus sakit, ya geli-geli sedikit katanya gitu ya. Tapi kan dibius katanya gitu. Terus lama-lama nambah tulisan di tangan, tulisan di mana-mana, sehingga dia menjadi kecanduan gitu loh. Dia bilang enak loh gitu loh. Katanya jadi apa ya? Ada kenikmatan sendiri dia bilang gitu. Nah, sama anak remaja itu melakukannya hanya pertama mungkin ingin tahu aja dengan satu sayatan, tapi ketika dia mulai melakukannya menjadi sebuah ternyata enak gitu ya, tidak lagi berasa sakit. Nah, malah dengan dia menyayat itu dia merasa masalahnya itu kepahitannya, kemarahannya tersalurkan. Nah, itu yang bahaya gitu ya. Kemudian anak remaja ini kan punya banyak keinginan yang kadang-kadang belum tentu orang tuanya bisa mencukupi memenuhi apa yang dia mau. Betul, gitu ya. Betul. Nah, kemudian dia anak remaja itu suka diperhatikan dan diakui perannya. Terus masa mencari jati diri dan selalu pengen dipenuhin semua keinginannya. Nah, ini adalah ciri-ciri remaja yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Sehingga kalau kita tidak memahaminya, kita menganggap remaja kita ini pemberontak, tidak mau diajar, tidak mau berubah, sehingga akhirnya yang terjadi adalah kesenjangan antara anak dengan orang tua. Anak dengan ayah, dengan ibunya tidak dekat lagi, sehingga ketika dia mengalami masalah, dia memilih untuk melakukan self-harm sebagai pelampiasan untuk mengeluarkan semua emosi-emosi negatif yang sudah membludak di dalam anak-anak remaja ini. Nah, isunya apa sih gitu ya? Yang banyak membuat self-harm ini terjadi. Asrori tadi dia bilang ada 9 masalah yang seringkali menjadi isu besar buat anak-anak remaja ya. Yang pertama masalah penampilan ya. Remaja ini mulai peduli dengan penampilannya. Aduh, saya kok merasa jelek, saya merasa gendut, merasa pendek, merasa matanya nggak belok gitu, yang sipit atau itu anak remaja itu mulai tidak nyaman dengan penampilannya ya. Itu bisa jadi masalah. Yang kedua, masalah akademis ya.
di mana sekarang ini anak-anak sekolah itu mulai persaingannya dengan sangat ketat di sekolah-sekolah. Walaupun mulai ada beberapa sekolah yang tidak lagi memasang ranking di sekolah supaya anak-anak yang tidak bagus di akademisnya mereka tidak merasa stres, depresi gitu ya. Jadi kalau saya ranking 30 dari 30 saya nggak depresi, yang tahu, nggak stres gitu. betul. Jadi hanya dipilih hanya ranking 1, 2, 3. Karena ternyata masalah akademis juga itu menjadi masalah buat seorang anak remaja. Kemudian anak remaja mudah mengalami depresi ya ketika dia ngalamin masalah gitu ya, dan dia tidak punya teman untuk cerita. Ternyata remaja itu cenderung mudah banget untuk depresi. Kemudian masalah dengan orang terdekat ya, bisa masalah dengan mamanya, dengan papanya, atau masalah dengan kakaknya dan adiknya, itu pun menjadi masalah. Nah, yang kelima ini yang paling banyak sekarang terjadi, bullying, ya, atau perundungan, ya, tuduhan, fitnahan. Nah, ini yang paling banyak menyebabkan masalah di antara remaja. Kayaknya di zaman saya, Mas Ari, bullying ini nggak ada gitu ya. Ada. Tapi nggak malah jadi lelucon ya, lucu-lucuan zaman dulu, nggak tahu kalau itu namanya bullying zaman dulu, Bu ya. Betul. Tapi sekarang itu menjadi serius masalah yang serius. Iya, jadi masanya kita itu sudah berbeda. Makanya kita sebagai orang tua mesti aware gitu, nggak bisa bilang, aduh zaman papi itu ya kalau cuma dibilangin pendek aja ya. Emang gua pikirin, nggak bisa. Anak remaja itu sekarang nggak bisa dibuat begitu gitu ya. Kalau ada yang bilang, ih dasar kamu Cina, mungkin zamannya saya sih cuma dibilang Cina, memang masalah buat lo. Tapi sekarang enggak loh, anak remaja itu ketahanannya tidak seperti di zaman-zaman saya menurut saya gitu ya. Betul. Buat mereka itu udah jadi masalah. Nah, saya terakhir ketemu dengan satu sahabat saya dan dia bilang dia sempat menyesal karena dia memasukkan anaknya di satu sekolah swasta. Tujuannya adalah dia bilang ya sekolah swasta ini secara kualitas itu bagus. Dia bilang guru-gurunya juga bagus gitu kan, namanya juga sekolah swasta. Dia bilang, tapi saya lupa Sar, ternyata di situ anak rata-rata yang masuk itu anak-anak orang kaya. Jadi di rumah itu kami punya mobil ada Kijang, kemudian maaf dia bilang saya tuh ada mobil Alphard, dia bilang gitu. Apa yang terjadi? Dia bilang anak saya itu kalau dijemput Kijang marah sekali. Dia bilang, Mami kalau jemput saya jangan pakai Kijang, saya mau dijemputnya pakai Alphard. Saya sedih loh Sar, dia bilang gitu. Saya bukan membanggakan Alphardnya, dia bilang, tapi saya merasa anak saya berubah secara kepribadian. Dan saya bilang sama anak saya, nah kan Alphard itu dipakai oleh papi kerja gitu kan, jadi tidak selamanya bisa jemput kamu. Kalau mami nggak jemput pakai Alphard, gak usah jemput, dia bilang begitu. Loh, emang kamu mau pulang naik apa kalau nggak dijemput? Pokoknya aku malu kalau nggak dijemput pakai Alphard, dia bilang. Aku nggak mau dijemput pakai mobil Kijang katanya. Ya, padahal Kijang juga bagus, Innova kan. Iya. Oke. Nah, jadi sampai sebegitunya ya pengaruh ini ya Bu ya. Pengaruh lingkungan itu sangat mempengaruhi. Dan dia bilang, aduh Sarah, aku nyesel sekali. Kenapa ternyata aku menempatkan anakku pada satu tempat yang tidak tepat. Anakku tidak siap di sekolah itu. Untung dia bilang itu baru urusan mobil. Kebayang dong Sar, kalau saya nggak punya Alphard, terus anak aku dibully sama teman sekolahnya, dia bilang gitu. Tapi buat saya itu tetap salah, dia bilang gitu. Terus akhirnya sudah, nanti kalau selesai saya tidak lagi perpanjang, saya akan pindahin dia ke sekolah yang berbeda dan enggak tingkat sosialnya yang tidak seperti itu, dia bilang gitu. Itu menjadi sebuah pembelajaran buat kami, dia bilang gitu kan. Nah itu bullying tuh ya. Nah terus anak remaja ini mulai masuk di dalam masalah percintaan dan seksualitas ya. Nah ini juga menjadi masalah. Ketika dia diputuskan pacarnya, walaupun cinta monyet ya, cinta yang kita ya belum serius, tapi ternyata itu bisa menyebabkan seseorang menjadi self harm juga gitu loh. Ya, terus kecanduan gawai. Nah, ini mungkin menurut aku cukup paling banyak juga di sini ya. Gawai itu handphone, gadget ya, semua itu itu adalah yang mempengaruhi apa yang dia lihat setiap hari, apa yang dia dengar gitu ya. Itu mempengaruhi pola pikirnya, mempengaruhi pola hidupnya juga. Nah, seberapa kita aware ya, saya sempat
eh, bilang kepada banyak orang tua, ayo rebut anak-anak kita kembali dari dunia mereka gitu ya. Mereka harus hadir di dalam dunia kita. Mereka nggak boleh ada secara fisik tapi tidak hadir bersama dengan kita. Tapi mereka hidup di dalam dunianya mereka gitu ya. Karena semakin hari ya dunia internet akan semakin menarik. Akan ada banyak tontonan, akan ada banyak games, ada banyak sekali hal-hal yang akan menarik mereka dan mempengaruhi pola hidup mereka, pola pikir mereka. Nah, itu juga menjadikan mereka mudah melakukan self-harm. Nah, yang ke-8 adalah tekanan dari teman sebaya. Yang tadi ya, mungkin seperti tadi, kamu sekolah di sini mobilnya cuman kijang gitu ya, masih mending ya nggak naik Grab ya. Terus yang terakhir adalah masalah rokok ya, mungkin ada minuman keras tapi ini tidak terlalu. Mungkin ada anak remaja yang mulai melakukan rokok ya karena pengen mencoba. Nah, jadi ibu, sobat maestro, mami papi, mari kita amatin anak-anak kita setiap hari. Seberapa sering kita berinteraksi dengan mereka, seberapa sering kita bisa duduk bersama mereka dan mendengarkan peristiwa-peristiwa yang mereka alami, dan bagaimana kita bisa menolong anak-anak remaja kita itu menceritakan kisah hidupnya kepada kita. Nah, itu menjadi sebuah PR. Tidak gampang, karena kita biasanya hanya nanya, gimana sekolahnya nak? Ujiannya bisa? Gimana di sekolah, seneng apa enggak? Just itu, kita nggak pernah menggali sampai ke dalam apa yang sebenarnya sedang dia rasakan. Itu Mas Ari. Oke. Wah, ini menjadi perhatian yang sangat serius ya Sobat Maestro ya, khususnya buat Anda yang punya anak remaja dan yang kemarin sempat sharing ya memiliki anak yang seperti ini Bu, begitu. Nah, kira-kira apa yang mesti dilakukan Bu dari orang tua atau sekitarnya untuk bisa menolong anak-anak yang melakukan self-harm ini? Apakah bisa dikatakan anak-anak ini korban atau gimana Bu? Ya, sebenarnya dia menempatkan dirinya sebagai korban ya. Iya, klien victim gitu kah, Bu? Iya, betul. Jadi kita perlu menarik mereka dari dunianya yang sedang terpuruk itu untuk dia keluar dari tempat itu supaya mereka melihat. Nah, sebenarnya self harm itu hanya bisa digantikan dengan self love. Bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak remaja kita untuk mencintai dirinya sendiri, sama seperti Yesus mengasihi mereka, gitu ya. Nah, untuk proses membentuk self love ini, apa sih yang harus saya lakukan sebagai pembina remaja, sebagai orang tua, gitu, kakak pembimbing, kakak PA, gitu ya, sebagai oma, gimana sih yang kita bisa lakukan kepada anak-anak remaja ini untuk mereka bisa keluar dari self-harm-nya ya. Yang pertama adalah pastikan anak remaja ini merasa aman dan dicintai. Yang paling utama adalah dia merasa aman dan dicintai. Nah, ini tuh ngomongnya gampang saya, tapi teman-teman ya, oma, opa semua ini melakukannya nggak gampang. Bagaimana kita sebagai orang tua meyakinkan anak kita itu bahwa dia aman bersama dengan saya sebagai mamanya, bahwa dia dicintai. Sekalipun engkau self-harm, aku tetap mencintai kamu. Bahwa aku ini sebagai mama akan menciptakan rasa aman, rasa terlindungi kamu gitu loh. Kamu bebas menceritakan apa aja, tanpa ini mulut ini mau komentar gitu loh. Ya seringkali kan kalau ada anak mau cerita nih mulut kita udah gemes nih, apa di sini gitu ya. Betul. Bagaimana kita itu bisa memastikan kepada anak kita bahwa dia merasa aman, dia merasa dicintai. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, kita naik satu step adalah kita menunjukkan bahwa kita memahami perasaannya. Nah, itu yang gak gampang Mas Ari. Bagaimana kita bisa menunjukkan ketika anak kita cerita, dan menurut kita tuh sebenarnya ceritaan itu salah, tapi kita bisa bersikap tetap apapun yang kamu ceritain, sesalah apapun kamu nak,
aku tetap mencintai kamu, Mhm, aku tetap mhm. memahami perasaanmu. Bukannya gini kan, kadang-kadang orang tuh pusing mami mah liatin kamu tuh, apa sih kamu maunya tuh, Iya, betul, kurang betul. apa coba kurang apa coba, kamu minta gadget mami beliin, kamu pengen main mami kasih. Gitu kan. Mhm, mhm. Biasanya kan kita tuh tergoda untuk menunjukkan bahwa kita tuh sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik. Mungkin anak kita bilang begini, bukan itu mami yang aku mau. Yang aku mau cuman Mmm. mami, papi, koko, cece. Paham, paham mam gitu loh. Apa yang aku lagi rasain nih, lagi rasanya tuh lagi marah mam, lagi sakit mam, gitu ya, gitu Mhm, ya. mhm, mhm. Nah, Oke. itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita belajar untuk bagaimana tadi saya bilang membangun komunikasi. Mengajak anak remaja ini ngobrol. Nah, ngobrolnya itu merasa nyaman, terus mau mengutarakan apa yang terjadi menjadi masalahnya. Ini yang gak gampang. Apalagi kalau kita tidak terbiasa bicara dengan anak remaja. Ingat Mhm. ya, anak remaja itu kalau ngomong sama temennya bisa panjang. Iya. Tapi begitu ketemu kita mami papinya, udah makan, udah mam, gitu ya. Terus masuk kamar selesai, kita gedor-gedor terus kita bilang boleh, mami sana keluar, aku lagi mau sendirian. Kan Mmm. biasanya begitu gitu ya. Mhm, Anak mhm. remaja itu sudah ini ayo dong kita jalan yuk sama mami. Enggak mam, aku ada janji. Biasanya kalau anak sudah remaja tidak seperti anak kecil yang ngejar orang tuanya pengen ikut. Malah Iya. sekarang kita yang kejar anak remaja ini, yuk temenin mami. Enggak mam, males. Mami aja pergi sendiri katanya gitu. Udah berbeda gitu ya. Saya Mhm, udah mulai mhm. nih, Harel ini udah 11 tahun. Udah mulai masuk ya dia di remaja. Mhm, Kalau mhm. kalau dulu aku mau pergi kemana, mami aku Ikut. ikut gitu kan. Sekarang kalau saya mau ajak, ya jalan yuk kita ke mall gitu ya. Dia sometimes dia masih oke. Dia bilang ayo mam, yuk kita ngopi yuk, gitu mau ya kita ngobrol. Tapi Mhm. sekarang sudah mulai ada catatan tambahan. Oh. Dia akan tanya begini, mam mau makan di mana? Terus saya bilang yuk kita ngopi di Pascal 23. Terus dia lanjutin pertanyaannya, pulangnya jam berapa mam? Terus dalam hati saya, loh pergi aja belum dia udah nanya nih mau pulangnya jam berapa. Terus saya balik tanya, emang kenapa? Enggak, aku lagi janji online sama teman-teman aku, dia bilang Mhm, gitu. mhm. Jadi aku mau pastiin mami mau perginya berapa lama. Nah itu loh yang namanya anak remaja. Mhm, Kalau mhm. saya mau kamu ya udah pergi Senin sampai Jumat, mami itu cuma punya waktu hari Sabtu loh ya, kamu nggak mau temenin mami jalan kan tersinggung. Mhm, mhm. Iya. Tapi akhirnya saya belajar, oh dia mau online. Oke, kamu bisa, kita ini baru jam 12 saya bilang. Kalau kamu online-nya jam 6 boleh nggak? Jadi kita masih adalah 3 jaman. Oke kan, 3 jam kita ngopi bareng. Oke mam, ya sudah. Dan saya belajar, kalau 3 jam ya 3 jam kita Mhm, pulang mhm, gitu loh. mhm, Supaya mhm. dia besok-besok kalau saya ajak lagi, dia nggak ngerasain, kemarin mami bilangnya 3 jam. Taunya tetap aja sampai jam 6. Aku kan jadinya, Mhm, karena mhm. keberhargaan dia ada bersama dengan temannya, bukan hanya Teman-temannya. dengan mami Iya. papinya. Nah, ini yang kita perlu pahami. Dia memahami anak remaja, bukan kita yang mereka yang harus paham kepada kita. Mhm, mhm, Tapi mhm. balik lagi, ayo Bapak Ibu Sobat Maestro, kitalah yang harus memahami anak-anak remaja kita. Bagaimana emosi yang sedang bergejolak, bagaimana kebingungan-kebingungan yang mereka sedang hadapi untuk mencari jati diri. Sesungguhnya saya ini akan menjadi seperti apa? Nah, kitalah yang mendampingi dan memberikan rasa aman, rasa dicintai, rasa dimiliki, dan dia merasa orang yang berharga di dalam hidup kita. Itu Mas. Mhm, mhm. Iya, ini memang jadi permasalahan yang gampang-gampang susah, susah-susah gampang begitu ya. Betul, Dan betul, dan betul. hari-hari ini cukup banyak keluarga-keluarga muda yang anaknya sudah beranjak remaja gitu kan. Udah tiap hari itu berantem aja, ternyata ya ini ya, kasus-kasus ini ya. Jadi kita yang harus ngalah sebetulnya ya. Nggak harus ngalah sih Bu ya sebetulnya, memahami sebetulnya ya. Betul. Ya, kita tidak menunjukkan kita kalah, Mhm, tidak. mhm, mhm. Tapi adalah kita sama-sama harus menang. Kita memenangkan hati dia. Dia pun harus memenangkan hati kita. Jadi jangan ada merasa kalah dan menang. Iya, iya. Kita bukan dalam pertandingan. Mhm, Ya, mhm, sehingga kita mhm. pun merasa gagal gitu loh. Ketika kita kalah, kita merasa kita gagal. No, no, no. Ini bukan pertandingan. Bersama dengan anak Ya. remaja kita adalah
kita sama-sama memenangkan pertandingan. Dia merasa menang atas hidup kita pun menang atas hidupnya dia, gitu ya. Iya, jadi ini penting Sobat Maestro ya. Jadi namanya orang tua kan kayaknya asa menang-menangan gitu ya Bu. Ya itu yang seringkali jadi konflik yang nggak ada hentinya gitu. Kita luka, anak kita juga luka gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa menghadapi anak ini bukan menghadapi Mahabharata ya. Siap yang harus anak-anak bukan musuh-musuh kita, bukan monster-monster yang harus dijinakkan. Betul ya. Nah, kita ada satu pribadi yang unik, yang mulia, yang dibuat Tuhan secara spesial. Saya selalu percaya ya kalau firman Tuhan bilang seperti anak panah di tangan pahlawan. Saya selalu bilang mereka tuh anak panah. Anak panah itu akan menuju tepat sasaran. Tapi siapa yang pegang ini adalah di tangan pahlawan. Kita ini pahlawannya Tuhan. Jadi di tangan kita lah nasib anak-anak kita hari-hari ini. Bagaimana kita bisa mengarahkan anak kita kepada sasaran yang tepat gitu loh. Nah, jadi makanya yuk jadi orang tua, kitalah yang harus dulu belajar bagaimana untuk berubah sebelum kita memenangkan anak-anak kita gitu loh ya. Nah, lanjut dulu nih ya. Nah, kalau anak kita menghadapi masalah, tadi udah kita tunjukin rasa aman, rasa dicintai, memahami. Nah, masih ada lagi beberapa hal yang kita perlu lakukan. Kita sebagai orang tua harus menunjukkan rasa percaya kepada anak remaja kita, ya, dan membantunya dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Kita tidak bisa mendoktrin anak remaja kita. Jadi kalau Mas Ari, anak remaja saya, Mas Ari ingat ya, hari ini kamu tuh harusnya begini. Untuk dengan remaja, kita nggak bisa seperti itu. Mereka dalam hati, kumaha mami we, gitu ya. Dan dia bilang gini, dan kasarnya dia bilang, kumaha aing, gitu ya. Akhirnya nggak nyambung juga. Nah, apa yang kita perlu lakukan adalah menunjukkan rasa percaya. Seberapa sering kita bisa bilang, kalau menurut Mas Ari, ketika masalah ini, apa yang Mas Ari mau lakukan? Berikan kesempatan kepada dia, untuk dia sendiri tahu, oh saya kayaknya harus ini dulu. Kalau menurut kita menurut itu salah, terus kita cuman kasih alternatif. Kalau menurut kamu begitu, nanti impactnya apa? Akibatnya apa? Kamu siap gak dengan ini? Dengan hasil yang seperti ini? Enggak, Mam. Coba kita cari alternatif yang lain. Coba, kira-kira kamu apa? Izinkan dia mengeksplor perasaan dan pikirannya, sehingga dia mengerti, oh iya ya, kalau saya pilihan A, akibatnya B. Kalau pilihan C, A, pilihannya D. Jadi ini kayaknya yang paling benar itu pilihannya yang C, gitu loh. Kan kita tuh terbiasa, kayak saya nih. Saya juga tipe orang yang dominan, yang selalu pengen ngasih guidance gitu loh. Mestinya gini ya, kamu A ya, nanti ke sini ya, dari B ke C ke D ya. Padahal hidup tuh nggak bisa begitu. Kita perlu melatih anak kita itu melakukan kesalahan. Kita perlu melatih anak kita untuk keluar dari kesalahan. Gitu. Jadi dengan kita melakukan trust kepada dia, oke, mami kasih kesempatan, kamu boleh melakukannya, gitu ya. Nah, itu yang kita perlu. Nah, terus kalau ternyata dia bikin kesalahan, nah biasanya saya sebagai seorang ibu pengen cepat-cepat menghakimi. Itulah udah mami bilang kan dari kemarin tuh, mami kan udah bilang jangan, tapi tuh kamu tuh kebandel ya, udah dibilangin berkali-kali gitu kan, mami ocehannya begitu. Nah, itu sesuatu yang salah untuk anak remaja. Jangan pernah kita menghakimi anak remaja ini, gitu ya. Jangan kita langsung hakimi, tapi tanya dulu, kamu udah tahu itu nggak boleh, kenapa kamu lakukan? Coba mami mau dengar alasan kamu melakukannya. Ya, jadi kadang-kadang memang saya mengajarkan ini mudah, tapi saya tahu ini nggak mudah. Ya, kita perlu dilatih, kita perlu kerendahan hati sebagai seorang tua untuk bisa menempatkan posisi kita pada posisi anak kita. Bukan sebagai seorang ibu yang harus dihormati, yang harus didengar, yang harus dihargai. Betul, anak kita harus menghargai kita, tapi kita perlu kadang-kadang turun untuk bisa masuk di dalam dunia apa yang sedang dia alami, apa yang sedang dia masalahkan, gitu ya. Jadi kadang-kadang bahkan
kita perlu belajar membalikan keadaan itu. Maksudnya biasanya kita cenderung kita pengen menghukum anak-anak kita kan, supaya kamu jerak. Mami kasih hukuman, nggak boleh pegang handphone, nggak boleh ini. Yang ada mereka marah, berontak, tambah jauh, dan akhirnya kita kehilangan. Kadang-kadang kita perlu izinkan. Kamu merasa salah? Iya mam, ini salah, maaf ya. Oke. Menurut kamu apa konsekuensi yang menurut kamu apa yang perlu konsekuensi yang kamu harus lakukan supaya kamu tidak melakukannya lagi? Tanya. Dia bilang, oh ya mami sita aja deh handphone 1 minggu. Oke, mami sita 1 minggu. Jadi dia tidak marah, kita pun juga tidak marah pada akhirnya. Jadi anak kita bisa belajar dari setiap kesalahan yang dia lakukan. Karena kita sebagai orang tua ada batasnya mendampingi. Ya puji Tuhan kalau kita bisa mendampingi anak kita sampai mereka menikah, mereka mapan ya. Tapi mungkin ada waktu-waktu kita tidak bisa mendampingi mereka. Dan ketika kita tidak ada bersama dengan mereka, mereka punya karakter yang kuat. Mereka punya karakter seperti karakter Kristus, bukan karakter mami papi yang diturunkan, tapi karakter Kristus yang ada di dalam hidup mereka. Betul. Wah, ini sangat bahaya banget loh Sobat Maestro ya. Hari ini tuh saya ketemu dengan seorang yang sudah lumayan senior ya Bu ya. Dia itu nggak bisa mengekspresikan apapun Bu. Mau bahagia, mau sedih, mau marah gitu. Sampai akhirnya tadi ngomong saya nggak tahu Mas Hari, saya sedang bertanya ini ada apa dengan saya. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata sejak kecil dia didikte sama ayahnya. Pokoknya ayahnya mau begini. Akhirnya dia nggak bisa mengekspresikan perasaannya Bu. Gimana perasaan sedih teh seperti apa, bahagia teh seperti apa, kecewa teh seperti apa gitu. Lempeng aja gitu Bu. Jadi kayak udah mati rasa gitu. Sampai dia bingung tadi ngobrol gitu. Sampai anaknya meninggal pun dia nggak ada rasa sedih. Dia bingung saya mesti ngapain gitu. Nah itu ya. Itu kan bahaya banget kan Bu ya. Iya, bukan hanya bahaya ya. Kalau udah gitu tuh udah, ya lama-lama bisa pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya karena dia ngerasa buat apa lagi saya hidup gitu ya. Saya nggak rasa apa-apa kok gitu, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa marah, bahkan nggak ada rasa bahagia juga. Betapa membosankan hidupnya kan? Iya, dalam pernikahan saya juga bingung. Tapi kok bisa nikah ya? Nah, sampai anaknya dipanggil Tuhan pun dia lempeng-lempeng aja gitu loh. Dia tuh sampai bingung gitu. Sampai dimarahin. Kamu anak kamu meninggal, kamu teh ekspresinya datar aja gitu, sedih kagak, bahagia kagak gitu. Dia sendiri juga bingung, saya mesti ngapain gitu. Kasihan Bu. Nah itu ya. Ya. Jadi di sekeliling kita ini sekarang ada begitu banyak orang yang perlu kita tolong ya. Terima kasih Sobat Maestro setia dengerin acara Pelangi Kasih ya dari setiap. Saya percaya bahwa apa yang kita pelajari hari-hari ini itu akan menolong kita. Mungkin hari ini kita bilang nggak ada di sekitar saya yang melakukan self-harm. Tapi kita nggak tahu minggu depan, tahun depan atau kapanpun ada hal itu terjadi, kita tuh udah inget yang waktu itu dibahas Bu Sarah sama Mas Ari. Saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan, gitu ya Mas ya. Oke, jadi satu-satunya obat mengobati self harm ini adalah self love itu tadi ya Bu ya, nggak ada obat lain ya. Dan tadi Ibu Sarah sudah menyampaikan bagaimana caranya untuk menumbuhkan self love, dan ini adalah tugas besar, PR besar bagi orang tua, dan sebetulnya juga bukan hanya orang tua juga ya Bu ya. Jadi kita bersama sebetulnya, termasuk juga Rumah Konseling Parahyangan Bandung ya punya tanggung jawab itu ya Bu ya. Betul ya. Kami hadir untuk menolong Sobat Maestro ya yang mempunyai kasus-kasus remaja seperti ini ya. Jadi bagaimana kita menimbulkan self love kepada anak-anak remaja kita. Kita meyakinkan bahwa dia adalah seseorang yang berharga, yang layak dicintai, bukan hanya oleh dirinya sendiri, tapi layak dicintai oleh mami papinya, kakak adiknya, gitu ya. Jadi dia merasa dirinya berharga. Dan yang pasti adalah kalau kemarin hari Minggu kita merayakan Paskah, saya mau ingatkan, tidak ada seorang pun yang mau mati untuk diri kita kecuali Yesus, gitu ya. Keberhargaan Yesus di kayu salib
buat setiap kita. Ada orang yang mengasihi, bahkan mati untuk kamu, supaya hidup kamu berharga. Gitu ya. Jadi love never fail. Nah ini yang kita harus ajarkan kepada anak-anak remaja kita berulang-ulang bahwa dia itu dicintai, bahwa dia itu berharga, bahwa dia itu mulia, dikreat Tuhan secara khusus, bukan secara sembarangan, tapi diciptakan khusus dengan cara yang spesial. Gitu, Pak. Iya betul. Dan ini adalah orang tua ya, Sobat Maestro ya, garda terdepan ya. Saya juga menemui beberapa orang yang udah Mas Ari bawa aja deh anak saya, dan saya udah capek gitu, udah bingung sayanya juga. Ya kan, makin saya bawa nanti anaknya juga makin luka gitu kan. Sok titipin aja ke siapa yang mau, dan saya udah capek gitu. Padahal kan anak kan butuh penyembuhan, sebetulnya obatnya dari orang tua ya Bu ya, dan dari keluarga ya Bu ya. Ya, jadi selalu strong from home. Kekuatan itu harus dibangun dari rumah gitu ya. Jadi itu PR terbesar kita. Makanya Tuhan bilang kan, jadilah saksi yang pertama di mana? Yerusalem. Di keluarga yang terdekat kita. Sebelum sampai ke ujung bumi, mari kita lihat orang-orang yang terdekat dengan kita. Apa yang kita bisa lakukan yang terbaik supaya orang-orang di sekitar kita merasa aman, merasa dicintai, merasa dipahami. Betapa senangnya ketika ada orang, aku tuh paham dong apa yang kamu rasain. Aduh, senang banget, bener gak? Ya, kalau ada orang datang, Hari Mas, kamu tuh orang yang luar biasa. Aku tuh bangga punya temen kayak kamu. Waduh, rasanya senang banget kan? Sama, semua orang itu butuh perkataan-perkataan yang seperti itu gitu, bahwa dia dicintai, dia berharga, dia mulia, dia spesial. Nah, itu yang kita kayaknya perlu lakukan ya untuk kepada banyak orang. Betul. Oke. Terakhir dari saya nih, Mas Arya, ada satu ayat mengenai menoreh. Ulangan 14 ayat 1 ya. Di situ dikatakan, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu, ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Ini sebenarnya kedukaan. Nah, ayat yang keduanya dia yang penting. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Ingat ya Sobat Maestro, bahwa kita semua dipilih Tuhan dari segala bangsa dan dijadikan umat kesayangannya. Jadi jangan lagi kita menoreh-noreh, merusak diri kita sendiri, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita punya Tuhan yang kita harus pertanggungjawabkan. Jadi kalau kita menemukan ada kasus self-harm, ingat ya, itu adalah tanda-tanda alarm berbahaya yang kita harus langsung cermati. Ingat, langsung cermati ya. Kita bisa bawa kepada psikolog, psikiater, dan juga kepada konselor ya. Jadi jangan dibiarkan sehingga itu menjadi kasus yang semakin berat. Betul. Itu Mas Ari dari saya. Iya, betul. Jadi ini langsung gercep gitu ya orang zaman sekarang begitu ya Sobat Maestro ya. Jadi ketika Anda sudah mendapatkan tanda-tanda yang sudah disebutkan Ibu Sarah tadi, anak sudah mulai menyakiti diri sendiri dari tingkat yang paling ringan begitu ya. Jadi udah nggak usah ABCDFG ya, ajak anak langsung bisa ke psikolog, ke psikiater, atau ke rumah konseling Parahyangan Bandung begitu ya. Ibu Sarah, terima kasih banyak buat hari ini sudah memberikan satu warning dan juga awareness bagi keluarga khususnya yang memiliki anak-anak remaja ini Ibu Sarah. Ya, sama-sama Mas Ari. Oke, nah Sobat Maestro, jika Anda membutuhkan layanan lebih intens ya, nanti bisa menghubungi kami. Kami akan memberikan call center dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Baik dari Gram Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan Ibu Sarah, konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung, mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati.